wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi dengan kami dari tim Ruby Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengambil angle ya, untuk pengambilan sinematik ataupun dunia perfilman. Barangkali ada sobat-sobat yang ya udah subscribe kita. Terima kasih ya yang sudah terus mendukung dan juga menonton channel kita. Ya, pada kesempatan hari ini ya barangkali sobat-sobat semua mau belajar ataupun berkarya, ya kita sama-sama belajar ya. Jadi kita juga belum ahli tapi mau nge-share tentang bagaimana caranya mengambil angle yang baik untuk perfilman ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dua orang ya yang cukup fenomenal. Ya. Di sini ada kameramen kita Sarpet. Oke, dan ada editor. Siapa? Lugina. Ya. Nah, kita sudah mengambil sinematik ya kemarin itu temanya adalah pertemuan. Ya. Itu ada berapa angle yang diambil? Kemarin itu kurang lebih ada 6. Ada 6 angle. Yang pertama itu frog A. Frog A. Yang kedua eye level, terus yang ketiga low angle, terus yang keempat long angle, kelima extreme, terus yang keenamnya Ya udah. Ya. Jadi bahasnya lu. Jadi intinya ada 6 ya, ada 6 angle yang kami ambil untuk sinematik di sini. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Oke, langsung saja ke sinematiknya. 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파. Nah, itu dia ya tadi tayangan sedikitlah tentang sinematik itu. Ya, gimana kesulitannya? Pep? Kesulitannya itu ya pas pengambilan angle sih, terutama pengambilan angle ya kita harus tahulah bagaimana cara mengambil objek yang baik. Terus sama sih, saya juga masih belajar, belum terlalu paham semua tentang angle-angle. Tapi di sini saya nge-share, saya berbagi kepada teman-teman semua, kepada subscriber semua yang ingin berkarya gitu ya, terutama mempelajari angle-angle buat perfilman atau buat sinematik gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga belum paham semualah, tapi seenggaknya sedikit tahu, dan itu menurut saya harus dibagikan karena itu ilmu gitu. Oke, kayak gitu. Jadi intinya gini ya untuk sobat Dreamovie, kalau kita berkarya itu jangan sampai ya istilahnya tidak ada alat ya, terus juga mau berkarya seperti apa ya, artinya kalau kita mau, kalau kita ada ide, coba laksanakan. Yang penting kalian ada kemauan. Gitu. Karena kita juga pakai kamera, kita juga pakai HP. Ya. Itu cuma satu HP. Terus cara pengambilan untuk sinematik aja dulu. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di tayangan yang berikutnya. Oke. Oke, sahabat Dreamovie, saya di sini akan menjelaskan tentang angle yang saya pakai dalam pembuatan sinematik. Yang pertama ada angle yang bernama frog eye view. Seperti namanya, sudut pengambilan gambar ini seolah-olah diambil dari sudut pandang katak atau kodok. Kalau dalam bahasa Sunda ya bangkong gitu. Kamera ini diletakkan di sudut yang sangat rendah dan diarahkan ke subjeknya. Contohnya seperti ini, seperti di video ini atau seperti di gambar ini. Ini saya play. Lebih jelasnya seperti ini contohnya. Dan yang kedua ada wide angle atau medium close up. Sama aja sih, beda tipis doang. Teknik ini bertujuan mempertegas gambar profil seseorang.
pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada, ataupun kebalikannya dari dada hingga kepala. Kalau saya sih dari dada ke kepala, ya contohnya seperti inilah. Nah seperti itu contohnya. Dan yang ketiga ada eye level atau level mata, atau ya pandangan mata lah, seperti itu. Sudut pandang kamera ini biasanya paling sering digunakan dalam pengambilan gambar, ataupun ya seperti fotografer atau ya shoot yang lainnya itu. Cara menggunakannya dengan meletakkan kamera sejajar dengan subjek. Nah, jadi si kamera itu sejajar dengan subjek. Tuh, contohnya seperti ini tuh. Nah, ini contohnya nih. Nah, itu contohnya. Dan yang keempat ada low angle. Low angle. Sudut pandang ini diambil dengan meletakkan kamera lebih rendah daripada subjeknya sehingga subjek terlihat di atas. Contohnya seperti ini. Tuh. Jadi si kamera itu dari bawah subjek. Angle ini biasanya dipakai untuk mengimpresikan suatu kemegahan, kemewahan, ataupun kegagahan. Dan yang paling sering dipakai dalam film action ataupun film-film yang lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh, tukang cilok. Nah, ini yang kelima, ada yang namanya long angle. Long angle ataupun long shot beda-beda tipis lah. Jadi untuk menunjukkan objek sekaligus latar belakangnya. Nah, jadi si low angle itu terlihat meluas gitu. Nah, jadi ini si subjek di sini tuh dan kamera jauh. Bisa kalau misalkan kalian pakai kamera HP, kalian bisa menggunakan settingan wide. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir ataupun yang 6, ini ada extreme close up. Extreme close up adalah ya shot ini memperlihatkan detail suatu objek dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya mata, hidung, mulut, jari, ataupun benda-benda yang lainnya. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau aktivitas yang penting pada penonton. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya ini berarti ya, ekstrim ke semuanya sih, mulut, hidung, sama mata. Nah, contohnya seperti inilah. Nah, Oke, ya itu tayangan-tayangan yang sudah disajikan dari kita. Semoga jadi manfaat bagi sobat Dreamovie semua dan mau berkarya ya, dan jadi motivasi. Ya intinya tadi sudah dijelaskan, jadi kita tidak boleh terbebani oleh ya peralatan tidak ada atau sebagainya, karena kita juga memang seadanya gitu. Cerita pun yang ya tentang kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi, jangan lupa tekan subscribe, like, share videonya ke teman-teman supaya kita terus semangat berkarya. Salam Dreamovie Channel. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서
너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴